Kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara, terkait dengan perkembangan kasus John K. yang melakukan dugaan pembunuhan dan juga bersama komplotannya. Saya ingin langsung menuju ke kriminolog FISIP Universitas Indonesia, Bakti Eko Nugroho. Tentu apresiasi juga kepada pihak kepolisian, terutama Polda Metro Jaya yang cepat mengungkap kasus ini. Meskipun juga kita harus tetap sadar bahwa ternyata premanisme yang luar biasa menggunakan senjata api, kemudian senjata tajam dengan orang yang banyak, itu masih eksis, masih banyak, dan masih terus harus diwaspadai. Bung Bakti Eko Nugroho, apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Bung Aiman, terima kasih. Pertama-tama, ini bukan kekerasan yang pertama terjadi, yang kita hadapi dan ada di sekitar kita. Perlu kita sampaikan bahwa kekerasan dalam penyelesaian masalah adalah cara-cara yang bertentangan dengan prinsip kita, negara hukum. Kita prihatin dan kecewa, kekerasan ini masih berulang. Terlebih, Bung, 2 orang korban dalam peristiwa yang terjadi itu adalah kelompok masyarakat yang sehari-hari mencari nafkah di jalan. Tadi disebutkan ada pengemudi ojek daring, ojek online, ada juga bapak petugas keamanan. Mereka adalah orang yang sehari-hari bekerja di jalan mencari nafkah, termasuk, Bung, anggota kelompok yang bertikai, juga anak bangsa yang sepatutnya tidak hilang nyawa karena kekerasan antar geng ini. Kemudian yang juga penting adalah, Bung, ada hak atas rasa aman publik yang terganggu di sini, yang perlu diperhatikan. Ya, tadi warga takut kejadian kekerasan terjadi bahkan di depan pintu rumahnya. Jadi ada hak atas rasa aman yang perlu benar-benar menjadi perhatian terutama oleh penegak hukum. Mungkin itu, Bung, sebagai pengantar sebelum kita diskusi motif dan analisis pelaku yang lainnya. Kita tahu bahwa saat ini kita tengah dilanda wabah COVID-19 dan informasi ini mengejutkan kita karena seolah-olah energi bangsa semua tertuju pada penanganan COVID, lalu kemudian kita dikejutkan dengan adanya kelompok-kelompok preman yang masih eksis, yang masih ada. Dari sini kemudian bisa kita simpulkan bahwa jangan-jangan memang ada tingkat kriminalitas baru di tengah wabah pandemi, mungkin tidak terkait langsung dengan peristiwa ini, tapi ada hal yang lain. Adakah catatan di situ, Bung Bakti? Ya, April 2 bulan lalu ya, Bung, Polda Metro Jaya memang membuat satgas khusus untuk merespons kejahatan jalanan yang memang berdasarkan catatan kepolisian itu meningkat. Jadi Polda Metro Jaya memang membentuk satgas anti kejahatan jalanan dan satgas anti kekerasan, kalau saya tidak salah namanya. Jadi memang ini linear atau konsisten dengan data yang memang dimiliki oleh kepolisian itu sendiri. Ada tren yang meningkat yang menjadi concern atau kekhawatiran masyarakat. Ya, ini biasanya menggunakan apa? Kalau kejahatan jalanan menggunakan biasa mungkin alat seadanya, senjata tajam seadanya gitu ya, atau memang ada hal-hal khusus misalnya senjata api dan lain sebagainya? Bung Aiman, dalam kasus ini saya rasa ada 2 sisi yang perlu kita lihat. Pertama dari sisi kelompok, dan yang kedua dari sisi anggota kelompok itu sendiri. Nah, dalam satu kelompok bisnis kriminal atau dalam satu kelompok yang seringkali melakukan aktivitas kekerasan, biasanya terdapat satu figur dominan. Dia adalah ketua kelompok atau ketua geng yang sangat mempengaruhi pelaku anggota kelompok. Nah, kepentingan figur yang dominan dalam kelompok ini, Bung, seringkali dianggap merepresentasikan kepentingan kelompok. Karena memang figur dominan ini umumnya loyal sekali kepada kelompok. Nah, ketua kelompok umumnya cermat dalam melakukan distribusi benefit, distribusi katakanlah kesejahteraan di dalam kelompok, sebabnya ia disegani di dalam kelompok. Jadi apabila penegak hukum, apabila polisi, memang tadi sudah ada kisi-kisinya ya dalam konferensi pers tadi siang, ada bukti awal yang menjelaskan kira-kira ada penugasan dari ketua kelompok, dari figur dominan dalam kelompok tersebut yang memerintahkan anggota untuk melakukan tindakan kekerasan yang kemarin tadi. Itu, Bung, dari sisi motif kelompok, Bung. Ya, saya ke Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus. Pak Yusri, betul bahwa ada peningkatan selama wabah COVID ini dari street crime, kejahatan jalanan? Jadi gini, Mas Aiman, memang kalau secara crime total sebenarnya ada penurunan di masa pandemi COVID-19 ini. Tapi ada beberapa jenis-jenis kejahatan itu yang menonjol, seperti yang disampaikan tadi. Contoh pertama adalah street crime, atau kita sebutkan 3C ya, curat, curas, dan juga curanmor. Itu agak sedikit ada peningkatan. Kemudian premanisme kemarin memang dibentuk
Betul, dibentuk Satgas Street Crime dan juga Satgas Premanisme, karena melihat kemarin kan mau puasa ya. Sehingga memang juga sekalian di masa pandemi masyarakat sekarang banyak di rumah saja, ini sering terjadi kejahatan-kejahatan jalanan termasuk premanisme yang ada. Sehingga itulah Satgas yang dibentuk. Nah, pengungkapan yang dilakukan oleh Polda Metro ini adalah salah satunya adalah Satgas yang bergerak kemarin bersama-sama dikendalikan oleh Krimum Polda Metro Jaya, Pak. Gitu, Mas Aiman. Terakhir, bagaimana kemudian dengan senjata api yang diduga dimiliki oleh kelompok John K ini? Apakah akan terus dilakukan pencarian, Pak Yusrinus, oleh kepolisian? 3 DPO yang sekarang sudah kita kantongi identitasnya berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi yang ada. Baik itu saksi korban sendiri, kelompok korban maupun juga dari tersangka. Memang ini 3 yang kita lakukan. Salah satunya adalah pemegang senjata. Ini kita lakukan pengejaran. Mudah-mudahan cepatnya kita bisa amankan ketiga. Baik. Dan ancaman hukumannya terkait dengan pembunuhan berencana? 340 ya. Di sini kita perkenalkan pertama pemufakatan jahat yang ada, kemudian 340 pembunuhan yang berencana. Juga ada di sini undang-undang darurat. Undang-Undang nomor 12 tahun 51 dan serta penganiayaan dan pengrusakan. Ancaman terberatnya adalah memang hukuman mati. Hukuman mati ancaman terberatnya. Terakhir Pak Yusri, ini kan John K ini masih dalam proses pembebasan bersyarat ya, artinya masih dalam tanggung jawab dari lapas, lembaga pemasyarakatan. Lalu bagaimana proses hukumnya? Artinya nanti akan berkoordinasi dengan Kemenkumham atau seperti apa? Tetap pasti itu kan memang ini berproses ya, berproses sementara yang bersangkutan dalam ini John K masih dalam pembebasan bersyarat. Kasus ini berjalan, ya domainnya adalah nanti dari teman-teman dari Menkumham itu berkoordinasi dengan kita. Tapi biasanya yang terjadi adalah misalnya kan masih ada 5 tahun ya, 2025 sudah. Oke, baik. Jadi ini adalah kasus baru yang mungkin nanti akan ditambahkan di sisa pembebasan bersyaratnya. Betul sekali. Baik. Terima kasih. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, sekali lagi apresiasi pada tim dari Polda Metro Jaya yang cepat mengungkap kasus ini. Pak Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusrinus, dan juga dari kriminolog FISIP Universitas Indonesia Bakti Nugroho. Terima kasih sekali lagi informasi yang telah diberikan di Sapa Indonesia Malam.